tentang kasus pembunuhan tersebut. Itu artinya Paul sebelumnya memang sedang diawasi saat mengetahui polisi mendatangi rumahnya. Pada saat Richard berada di kamar mandi umum, tiba-tiba kawanan napi yang ia hajar sebelumnya mendatanginya untuk balas dendam. Namun inilah yang terjadi. Dari kejadian tadi Paul berasumsi bahwa mereka berdua memang sedang menjadi target pembunuhan oleh seseorang. Richard juga curiga terhadap Spevey, yang mungkin dia salah satu dalang dari kejadian tadi. Mengingat dirinya dan Paul seharusnya dimasukkan ke dalam sel sementara untuk menunggu persidangan, namun Spevey malah memasukkan mereka ke dalam sel umum. Pada esok paginya, mereka berdua akhirnya dibebaskan karena mereka terbukti tidak bersalah. Namun di samping itu, pihak kepolisian akan meminta Paul untuk melaporkan informasi apapun yang dianggap berkaitan dengan kasus pembunuhan itu. Richard yang dijemput oleh Roscoe kemudian memintanya agar diantar ke tempat potong rambut yang letaknya berada di pusat kota Margrave. Saat berada di tempat potong rambut, ia kemudian menanyakan sebuah patung di luar yang menarik perhatiannya saat tiba di pusat kota. Seorang barber yang bernama Mosley kemudian menceritakan bahwa patung tersebut adalah patung Casper yang merupakan cucu wali kota Margrave. Diceritakan bahwa wali kota Margrave menjalin bisnis dengan seseorang bernama Cleaner, yang mana Cleaner turut mendanai kota Margrave dari hasil bisnis di bidang penjualan truk dan suku cadang mesin yang telah ia dirikan di kota tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda bernama Cleaner Junior yang akrab dipanggil KJ, bersama sepupunya yang bernama Dawson sedang memandangi Richard dari luar. Richard langsung mendatangi dua pemuda tersebut, dan secara tidak terduga KJ memperingatkan Richard untuk tidak macam-macam di kota ini, setelah ramai berita tentang tuduhan yang dilakukan oleh Richard. Tidak hanya itu, KJ rupanya juga tahu beberapa kasus di masa lalu Richard sebelum ia datang ke Margrave. Setelah itu, Richard pergi menemui Roscoe. Roscoe yang kebetulan akan pergi ke tempat autopsi bersama Finley, lantas juga membawa Richard ikut bersamanya. Si petugas autopsi yang bernama Jasper memberitahu mereka bahwa kembali terjadi pembunuhan, yang kali ini korbannya ditembak pada bagian belakang kepala. Sementara untuk korban yang sebelumnya, sampai saat ini belum berhasil diidentifikasi akibat seluruh jarinya rusak dan membengkak. Di sisi lain, Richard yang terus menatap layar monitor kemudian menghampiri mayat korban pertama. Secara mengejutkan, Richard kembali memberikan analisa